Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau cerita dari PS Sarah ini betul, ini sangat mengerikan teman-teman. PS Sarah membongkar kebusukan orang-orang yang mengaku atau menamakan dirinya sebagai apologet. Bukan apologet muslim ya, bukan, tapi apologet Kristen. Siapa dia? Lina Wijaya, Metatron, terus bukan agama biasa BAB, dan entah siapa lagi nih teman-teman. Saya tak mau berpanjang lebar teman-teman ya. Kita tonton langsung saja videonya. Saya nggak tahu ya, apakah yang diceritakan oleh PS Sarah ini benar atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, cuman video ini dibuat oleh PS Sarah dengan judul yang seperti ini. Sundalnya Lina Wijaya komplotan Sofiatul, si perek micat, Kezia Kristi Depari Sembiring PDT palsu. Ini yang menayangkan live adalah PS Sarah, ditayangkan live streaming 3 jam yang lalu teman-teman. Ngeri. Ngeri, dari judulnya saja sudah ngeri teman-teman. Yuk kita tonton videonya yuk. Nanti akan saya bahas tentang Metatron, tapi ini kita ke Lina Wijaya. Nih ya, kalian sudah nonton tentang hal ini, saya mau lihatkan dulu ini. Ini belum lama terjadi. Ini baru terjadi. Ini kejadian bulan Mei. Ya, Mei 2025. Ada seorang muslim. Tadinya dia sempat menjadi murtadin yang dilakukan oleh penginjilan palsunya si Lina Wijaya. Jadi model penginjilan yang mereka lakukan ini ya, mereka bermain seperti hipnotis. Termasuk Metatron, ini ada kabar dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita muslim. Yang akhirnya pengakuan dari kakaknya, nanti saya tunjukkan chat kakaknya ya, DM kakaknya. Jadi ini bukan tanpa data, oke? Saya buat sangat singkat. Saya usahakan 1 jam supaya kalian bisa nonton ini maksimal. Oke. Lina Wijaya yang mana? Lina Wijaya yang ini teman-teman. Ini orangnya ya. Kemungkinan ini pakai filter. Terus kemudian Metatron yang mana yang dimaksud Metatron? Ini Edwin Huta Barat katanya ya kan. Ini orangnya si Edwin Huta Barat. Ini Lina Wijaya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, siapa mereka gitu kan. Saya memberitahukan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi model mereka ini sok berapologet, sok menginjil. Ujung-ujungnya gimana saya bilang ya? Saya pengen ngomong kata-kata yang sebenarnya, tapi nanti kalian bilang ini pendeta kok kasar banget. Tapi kalau nggak ngomong kayak gitu, kalian itu enggak nangkap. Kalau saya cuma bilang mereka melakukan hubungan seksual, kurang nangkap. Saya ngomong ngentot aja ya. Gimana? Sepakat? Jadi ya, Bu Abu. ini kalian nanti datang. Kalau kalian mau komentar, silakan datang di sini. Sebentar saya pin dulu. Jadi supaya setiap orang yang baru datang bisa lihat. Nah itu, udah saya pin ya. Jadi mereka ini model penginjilan yang mereka katakan penginjilan, yang saya bilang nggak ada penginjilan di sini. Ini sama banget dengan si Kezia. Kalian nggak pernah percaya. Kalau si Kezia itu selalu alasannya untuk belajar. Begitu juga dia ketika datang ke tulang saya Samuel dan ke saya, yang dikenalkan tulang akhirnya ke saya, itu alasannya belajar. Tapi tahu nggak ujung-ujungnya dia itu ingin merusak rumah tangga tulang saya. Dia mengirimkan foto-foto dia sampai telanjang, bahkan pakai BH pink, menunjukkan vaginanya, dikirimkan foto, bahkan dia video berhubungan suami istri dengan suaminya, dikirimkan ke tulang saya, tapi dia fitnah itu saya.
yang seru-seruan, katanya kami bestie sampai hari ini. Sepanjang usia saya tak pernah bertemu dengan dia, si makhluk setan ini. Inilah yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Dia berpikir dia akan bisa mengeruk uang tulang saya, memanfaatkan sebagai investor, tanda kutip buat dia, yang dia pakai istilahnya gadun. Dan dia sudah banyak skandal, tapi kalian nggak percaya. Bahkan saya bisa menyebutkan salah satu orang yang berskandal dengan dia, Frans Donald. Dan Frans Donald sudah mengakui memang ada hubungan kasih dengan mereka. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang Kezia ini punya suami, si Frans Donald punya istri, mereka berhubungan? Aduh, hancur teman-teman, hancur-hancuran ini. Si Kezia ini yang dimaksud mungkin yang pernah berdebat dengan Albert Rumampu, teman-teman ya. Yang pernah berdebat dengan Albert Rumampu. Terus kemudian Frans Donald yang mana? Yang sudah masuk penjara. Ya, yang Unitarian. Teman-teman, yang sudah masuk penjara beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Pacaran dan kirim-kiriman uang dan video-video call second. Begitu juga dengan si Chris yang pemilik YouTube channel Friends Talking 2022. Itu Kezia juga berskandal dengan dia. Inilah model-model kesatuan penginjilan yang mereka lakukan. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh si Lina Wijaya. Itu yang menurut pengakuan si Chen Yang. Dia menyampaikan tentang penginjilan seakan-akan inilah ajaran Islam sebenarnya. Dibongkar. Akhirnya ini masa Islam begini, dan dia kecewa dengan Islam. Dari versi Islam yang diceritakan oleh Lina Wijaya. Lalu dia masuk dengan cerita tentang kekristenan, dan dia mengatakan bahwa ada dosa yang tidak ada hubungannya dengan selamatan. Melakukan hubungan seksual, free sex itu tidak berdosa, kata dia, dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita tetap bisa diselamatkan sekalipun kita melakukan hubungan seks, hubungan terlarang. Itu omongan si Lina Wijaya, ajaran Lina Wijaya kepada si laki-laki ini. Begitu juga dengan Metatron, menurut pengakuan kakak si korban yang berhasil kami hubungi. Nanti saya pada saat live tentang Metatron nanti saya akan tampilkan di situ. Di situ ada chatnya mengatakan bagaimana si adiknya ini jadi korban pelecehan seksual, ditiduri sama Metatron alias Edwin Umeo Huta Barat. Itu pertama dia menceritakan tentang Islam. Dia modusnya itu mengajar, menginjil, menyampaikan tentang Islam, tapi versinya dia bukan cerita Islam yang sebenarnya. Lalu adiknya pun bingung karena memang orang awam dan memang ingin belajar. Dan akhirnya dia murtad, ingin masuk Kristen gitu ceritanya. Nah, dia dikasih tahu juga bahwa di dalam Kristen itu melakukan hubungan seks sebelum menikah, seks bebas, itu mereka tetap baik-baik saja dan dia berjanji untuk menikahinya. Tetapi setelah 3 kali dikentotin, setelah 3 kali dia ditidurin, dia lakukan hubungan seks, diperkosa sama dia, ditinggalkan. Dan kalian tahu, si Edwin Huta Barat ini, Edwin Umeo Huta Barat alias siapa ini? Metatron, itu punya istri. Nah, nanti akan saya buka di live saya selanjutnya. Setelah ini saya akan live tentang Metatron. Jadi ngeri. Sangat mengerikan, teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Ini si Metatron. Ya. Ini yang namanya katanya adalah Edwin Huta Barat. Orang ini sudah pernah dilaporkan. Termasuk Lina Wijaya ini juga sudah pernah dilaporkan, teman-teman. Entah sampai di mana kasusnya, saya kurang memantau, teman-teman. Dan mulut wanita ini memang sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Saya ada video hujatannya terhadap Islam. Ya, saya ada. Kita lanjut ya. Inilah saya mau kasih tahu kalian, inilah model-model pengajaran mereka. Pertanyaan saya, apakah inikah ajaran Kristen? Saya baru dengar ini, bahwa ngentot itu, free sex, itu tidak berdosa, tetap selamat, masuk surga. Akhirnya membebaskan tentang ngentot ria ini. Coba kalian pikir, ajaran mana yang mengajarkan ajaran ngentot ria, saudara? Cuman ajaran setan. Karena ajaran setan itu penyembahannya, ritualnya melakukan hubungan seks. Pakai otakmu, saudara. Sekarang kalian harus tahu ini. Ini mereka ajaran setan. Mereka tak perlu didengar. Inilah saya bilang, mereka merusak ajaran dari dalam. Ingat nggak tahun 2019, bahkan tahun 2020, itu sudah saya peringatkan keras. Bahkan kalian sendiri, ya, bahkan ada yang Pavel 88. Terus siapa lagi tuh? Ada orang-orang kalian yang penganut doktrin Allah Tritunggal yang menyerang saya waktu itu. Kalian menulis sendiri, Pastor Sarah kejam terhadap murtadin, keras terhadap murtadin, karena saya mendengar kesaksian mereka palsu. Di mana ceritanya ada Yesus menampakkan diri dalam keadaan tersalib dan dia kakinya berlumpur dan pakai kolor hijau. Ada otak nggak ini kalian pikir? Ini kesaksian murtadin loh.
Dan saya bisa katakan ada beberapa murtadin ya yang sampah. Contohnya yang akunnya mantan Ngeri. Siapa yang dimaksud oleh PS Sarah ini? Murtadin yang bersaksi katanya didatangi oleh Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuman pakai kolor. Ini namanya, ini orangnya teman-teman, yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Dan tolong jangan dilihat lubang hidungnya yang ini ya, jangan, bisa ndak nafsu makan kalian. Ini, yang ini teman-teman ya, mengaku namanya adalah Handayani, membuat kesaksian didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuman pakai kolor katanya ya. Sedikit saya luruskan, si PS Sarah ini, wanita ini, si Handayani ini tidak mengatakan memakai kolor hijau, tidak ya. Yang dia katakan cuma kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Jadi mungkin salah dengar si PS Sarah ini ya. Bidadari pacarnya si Chrisley. Kalian tahu rest area itu ngentot bareng sama si murtadin ini. Siapa ini namanya? Namanya Entry, nama suaminya David. Dia masih punya suami. Kok bisa ngentot sama si BAB? Sorry, bukan rest area, BAB. Bukan agama biasa. Saya tunjukkan sama kalian. Ini. Ini laki-laki ini, kawan-kawan. si BAB. Gimana ceritanya ini bisa ngentot bareng? Ini murtadin, ngaku-ngaku murtadin. Tapi saya nggak yakin kalau dia itu Kristen. Saya nggak tahu ya, dia dari Muslim aliran mana. Tapi ini bukan Kristen. Nggak mungkin kelakuan begini. Ini ngentot bareng sama ini. Udah saya blokir belum dia nih? Pemilik akun dia dulu itu mantan bidadari. Nih akunnya. Saya nggak suka lonte. Saya blokir lonte. Akun dia dulu mantan bidadari. Saya cari muka dia ya. Masih nggak dia pakai itu. Berarti dia sudah ganti nama. Nanti saya tampilkan ya. Saya bikin short video. Aduh, hancur pesena telur. Salbut asal-asalan dia monde yo ceretan karena aduh. Astagfirullahaladzim. Kalau yang diceritakan oleh PS Sarah ini betul gitu ya teman-teman ya, betapa bobroknya mereka yang diceritakan oleh PS Sarah ini, yang mana mereka ini mengaku sebagai apologet teman-teman. Ini mukanya, ini yang katanya BAB yang dimaksud oleh PS Sarah teman-teman ya. Ini adalah Lina Wijaya, ini adalah Edwin Huta Barat, kalau di TikTok itu Metatron, dan ini si BAB teman-teman. Ya teman-teman bisa tahu sendirilah, teman-teman bisa nilai sendiri ya siapa mereka ini ya. Kelakuannya, kelakuan mereka ini ya dibongkar oleh yang satu agama dengan mereka ini, yakni PS Sarah. Kalau kesaksian si PS Sarah ini betul kan begitu. Tapi kalau kesaksian atau cerita daripada Pastor Sarah ini tidak betul, tentunya PS Sarah ini bisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik kan begitu. Tapi pandangan saya, PS Sarah ini ya bukan orang yang nggak tahu apa-apa gitu teman-teman ya.
Kalau orang ini tidak yakin dan tidak tahu menahu seputar orang-orang ini, ya, seputar orang-orang ini, nggak mungkin lah PS Sarah bercerita panjang lebar begini dan begitu gitu kan. Teman-teman bisa tahu kan bagaimana cara mereka mengelabui, bagaimana kelakuan mereka yang mengaku sebagai murtadin. Teman-teman bisa menilai sendiri, ya. Oke, saya tak mau panjang lebar, ya. Sekali lagi, saya tak tahu apakah yang diceritakan oleh Pastor Sarah ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Tentunya teman-teman yang bisa menilai sendiri benar atau tidak, kan begitu, ya. Cuma yang jelas video ini ditayangkan live oleh Pastor Sarah beberapa jam yang lalu, ya, 3 jam yang lalu, teman-teman. Oke, cukup. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.